Halo, assalamualaikum. Di hari ini aku mau bahas buku keempat yang berhasil aku selesaikan di tahun 2023, yaitu this book Sapiens, grafis. Tapi ya, ini adalah buku grafis atau komik yang diadaptasi dari buku Sapiens karya Yuval Noah Harari, Dr. Yuval Noah Harari. Dan di sini dia masih menjadi main writer dari grafis ini, buku grafis ini. Dia bekerja sama dengan David Vandermeulen, yaitu co-writernya, dan juga ilustrator handal, yaitu Daniel Casanev. Setelah pada tahun 2011 lalu, Dr. Yuval Noah Harari meluncurkan buku yang sangat fenomenal yang sampai booming internasional bestseller, yaitu Sapiens. Sekarang dia kembali lagi dengan buku dengan judul yang sama namun dalam bentuk grafis itu. Nah, buku Sapiens dalam bentuk grafis ini berketipe adaptasi dari buku Sapiens 2011 Dr. Yuval Noah Harari yang lalu. Buku yang lalu kan cukup sangat fenomenal ya, international bestseller book, terus juga direkomendasikan oleh beberapa tokoh berpengaruh dunia seperti Bill Gates, terus Barack Obama dan juga Mark Zuckerberg. Kita tidak hanya memahami sejarah manusia, namun bagaimana riwayat kita dahulu masih tampak pada ciri sosial dan psikologi kita sekarang. Kelahiran umat manusia pada buku Sapiens grafis volume 1 ini dibuka dengan karakter Dr. Yuval yang memperkenalkan teori evolusi Darwin yang terjadi pada nenek moyang manusia, yaitu kera pada zaman dulu. Berbeda dengan hewan lainnya, spesies manusia ini berhasil menduduki puncak dari rantai makanan. Di era revolusi kognitif, kita mengetahui evolusi spesies manusia menyebabkan perubahan pada biologis, fisiologis, dan juga gen. Mereka juga dipengaruhi oleh iklim dan juga makanan. Berkat volume otak yang membesar, manusia purba lebih menggunakan otak mereka terutama untuk berburu. Inilah alasannya kenapa manusia bisa menduduki puncak rantai makanan. Karena dengan otak yang besar diperlukan energi yang besar pula. Energi yang besar harus didukung dengan sumber daya makanan yang besar pula, sehingga manusia ini berburu dan menjadi puncak rantai makanan. Mereka juga mengembangkan teknik berkomunikasi yang baik sehingga bisa menunjang komunikasi dalam komunitas. Jadi bisa berkomunikasi atau bekerja sama dengan baik dengan jumlah spesies yang lebih besar. Di sini juga dijelaskan bahwasanya Sapiens berhasil mengendalikan api, bukan mengendalikan api kayak di film Avatar, The Legend of Aang gitu, bukan. Maksudnya bisa mengontrol api, kapan dia menggunakannya, kapan dia memadamkannya. Tapi sayangnya dengan kuasa itu, Sapiens malah membahayakan spesies lainnya. Dr. Yuval juga menuliskan humor satir tentang bagaimana keberadaan manusia mempengaruhi secara signifikan keberadaan makhluk lainnya, seperti kemusnahan hewan prasejarah dan floral fauna di daerah yang pernah manusia tinggali, termasuk kemusnahan Homo neanderthal yang bisa disebabkan berbagai teori. Salah satu teorinya menyebutkan bahwasanya Homo sapiens dan Homo neanderthal berebut sumber daya makanan sehingga melibatkan genosida di antara mereka. Mengingat toleransi bukan termasuk ciri dari seorang sapiens. Masuki revolusi pertanian, manusia mulai menunjukkan kemampuan lainnya yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu kemampuan bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Rahasia keberhasilan ini adalah mitologi, di mana banyak orang tak saling kenal bisa bekerja sama dengan sukses jika mereka percaya pada mitos yang sama. Ini tidak hanya menyangkut pada dewa, namun juga sampai kepada sebuah negara atau perusahaan. Kalangan akademik menyebut jenis-jenis hal yang diciptakan manusia melalui jejaring cerita ini disebut dengan fiksi atau realitas yang dikhayalkan. Kita juga banyak mendapat penjelasan seperti mengapa kita bisa bergaul dengan orang yang sangat banyak, tetapi tidak bisa mempunyai teman dekat lebih dari 150 orang. Penjelasan psikologis perihal rasa cemas, kesendirian, dan juga perasaan tidak bahagia juga dapat kita temukan di sini. Yang tidak kalah menarik adalah pola hidup konsumerisme yang banyak diadopsi oleh manusia modern berasal dari adopsi otak dengan kehidupan nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu. Oke, ending this video, menurut aku buku Sapiens karya Dr. Yuval Noah Harari ini adalah buku yang sangat intelektual, bukan cuma buku grafis ini aja, tapi buku keseluruhannya.
itu sangat intelektual dan merupakan kekayaan intelektual yang kita miliki pada zaman sekarang ini, karena pada sekarang ini kan yang masih paling mendekati logis untuk menjelaskan bukti sejarah yang ada adalah teori Darwin, dan Dr. Yuval Noah Harari ini berhasil menjabarkan teori evolusi Darwin dengan lebih terperinci dan lebih jelas dan juga mudah dipahami untuk orang-orang awam seperti aku. Terus jika kamu sulit untuk memahami buku tebal penuh tulisan namun sangat penasaran dengan evolusi manusia, kamu harus baca buku ini. You should read this book, karena buku ini berilustrasi dan kamu gak akan bosen lihat ilustrasinya karena ilustrasinya bagus. Terus juga penjelasannya sangat mudah dipahami dari dialog-dialog yang terjadi antar karakternya. Kayak you should read this book kalau kamu benar-benar penasaran dan antusias sama biologi atau sejarah manusia atau evolusi gitu. Buku ini itu yang grafis, yang grafis itu seharusnya ada 4 volume, tapi sejauh ini yang terbit di Indonesia masih hanya ada 2 volume, yaitu volume 1 dan volume 2. Volume 1 ini kan menjelaskan tentang awal mula bagaimana sapien bisa menginvasi bumi gitu, menjadi puncak makanan di bumi gitu. Terus yang kedua ini membicarakan tentang bagaimana pertanian jadi upaya untuk menopang populasinya yang semakin besar, munculnya masalah, bagaimana peran tulisan dan juga fiksi dalam mendukung peradaban yang besar dan unik. Oke, aku akan bahas point of view aku mengenai teori evolusi yang ada di buku yang baru aku selesai baca ini. Sebagai seorang muslim, defaultnya aku itu mudah percaya bahwasanya manusia pertama yang ada di muka bumi ini adalah Nabi Adam sesuai dengan yang dijelaskan Allah di Al-Quran. Ya karena aku juga percaya atas kebesaran Allah, maka aku percaya itu. Terus kenapa aku membaca buku yang jelas aku tidak percaya gitu? Ya karena aku kepo dan ingin mengikuti perkembangan sains aja gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan sejarah sains sendiri di muka bumi ini. Yang awalnya dulu sains dikaitkan dengan agama, sekarang sains itu berjalan sendiri berpisah dengan agama, atau kita sebut dengan sains sekuler. Jadi sains yang kita pelajari sekarang di sekolah-sekolah adalah ilmu yang memang tidak dirancang untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Balik lagi ya ke makna dari sains. Sains itu adalah sebuah usaha manusia untuk mencari realita dari alam yang bisa kita lihat itu. Dengan segala keterbatasan manusia, maka kebenaran dalam sains itu sifatnya tidak absolut, dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga berkembangnya zaman, maka ada data baru, metode baru, point of view baru. Jadi bisa aja teori yang kita anggap benar saat ini sesuai dengan perkembangan zaman pada masa mendatang bisa aja dimodifikasi atau bahkan tergantikan dengan teori yang baru. Sejauh ini kan teori Darwin yang dianggap paling logis untuk menjelaskan bukti-bukti yang ada, tapi tidak ada saintis yang mengklaim bahwasannya teori ini 100% benar. Karena kembali lagi sifat sains yang dinamis itu mengikuti perkembangan zaman, tidak ada yang absolut. Jadi jangan gampang terjebak dengan retorika yang bilang bahwasannya evolusi itu percaya atau tidak percaya memang terjadi di depan mata kita. Ya memang hal-hal yang dianggap sebagai bukti itu memang ada sekarang ini, fisiknya bisa kita lihat saat ini, tapi yang terinterpretasikan dari bukti-bukti tersebut masih banyak yang bisa dipertanyakan. Di buku ini pun, yang aku baca ini pun, banyak banget hal-hal yang masih bisa dipertanyakan, sangat mungkin dipertanyakan gitu, banyak banget celahnya gitu. Jadi kita sebagai muslim kembali lagi bahwasanya kita punya kebenaran yang absolut yaitu Al-Quran. Jadi kita tetap percaya dan berpegang teguh pada Al-Quran walaupun kita kepo sama teori evolusi sama sains, it's okay karena itu tetap sebagai ilmu pengetahuan ya. Untuk pelajarinya karena itu ilmu pengetahuan, tapi kita percayanya tetap sama yang kebenaran absolut yaitu Al-Quran. Kayaknya seru nih kalau kita bahas perkembangan atau sejarah sains gitu. Berhubung juga aku belum berniat untuk membaca buku Sapiens Grafis volume 2 ini, jadi kita bahas perkembangan sains dulu aja ya di next video. Oke, next video kita akan bahas sejarah dari sains. Bye!